Baik, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Kontroversi. Jadi Pak Arsul, mereka ini harus ke petun atau cukup sebetulnya pemerintah dengan melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman? Ya, yang ideal ya tentu kemudian kalau rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM ini bisa diterima. Tapi kan yang ideal itu kan tidak terjadi, ya. Karena yang ideal ini tidak terjadi dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemberhentian, maka hak hukum dari teman-teman yang 57 orang itu ya, apakah untuk menggunakan upaya-upaya hukum di jalur peradilan administratif ya, tentu tidak langsung ke pengadilan dengan kemudian banding dan kemudian mengajukan keberatan, banding dan lain sebagainya. Itu kan semua sudah ada ketentuannya. Nah, hemat saya, kalaupun ini nanti ada yang mempergunakan, mungkin tidak semua mempergunakan, tapi ada yang mempergunakan, ya itu saya kira bagus juga untuk pembelajaran bangsa ini, ya, agar hal-hal yang dipercayai oleh publik sebagai ketidakwajaran, sebagai irregularities, ya, itu diuji oleh pengadilan. Kita penting memang mendudukkan bagaimana sebenarnya konstruksi hukum dari tes wawasan kebangsaan. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 putusan. Kalau kita mencermati konstitusionalitas TWK, maka kita merujuk pada putusan MK yang menguji Undang-Undang KPK. Tentu kita merujuk juga pada Mahkamah Agung yang menguji Perkom 1 2021. Jawabannya adalah tes wawasan kebangsaan konstitusional. Suka atau tidak suka, begitu putusannya. Ya, lalu kita melihat putusan Ombudsman dan Komnas HAM, nah 2 lembaga negara ini yang mencermati bagaimana penyelenggaraannya. Terbukti maladministrasi dan pelanggaran HAM. Jadi maksud saya jangan persempit isu perlawanan itu hanya melalui pengadilan. Toh ternyata mereka melaporkan ke Ombudsman terbukti maladministrasi. Mereka melaporkan kepada Komnas HAM, ada stigmatisasi Taliban yang disematkan kepada Giri Suprabdiono. Ada stigmatisasi diskriminatif pertanyaan yang disematkan kepada mereka. Maka dari itu, statement Kapolri kemarin, kalau dianggap perwakilan pemerintah, maka pemerintah mengonfirmasi tes wawasan kebangsaan yang dibuat oleh KPK bermasalah. Itu satu. Yang kedua, kita tidak bisa juga menganggap ini merupakan intervensi dari presiden kalau kita minta presiden bertindak. Sebab landasan hukumnya jelas. Ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ada PP 17 2020 yang mengatakan presiden adalah pembina tertinggi aparatur sipil negara, punya kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi ASN ketika prosesnya bermasalah. Maka dari itu di sana tuntutan masyarakat sipil. Toh sudah ada putusan ORI dan Komnas, kenapa presiden tidak berani untuk mendeklar bahwa ini bermasalah, 57 KPK telah dizolimi oleh lembaganya sendiri, maka dari itu kami angkat menjadi ASN di KPK. Itu baru top. Pak Arsul, apa benar apa-apa tuh harus ke presiden? Apa benar presidennya tidak berani atau memang sebetulnya ya ini serahkan saja ke urusan lembaga-lembaga masing-masing? Ya, jadi ini kan persoalan perspektif ya. Saya membaca misalnya mantan Ketua Komisi Yudisial Profesor Abdul Fitri Djihada itu berpendapat yang sebaliknya dari apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia, bahwa presiden tidak bisa langsung untuk intervensi. Itu yang saya baca. Jadi ya tentu kan memang ada kemudian ya keterbukaan. Tetapi bagi saya ingin melihat bahwa yang dari kasus ini ada juga jalan keluar. Jalan keluarnya yaitu seperti proposal, saya sebut proposal ya, yang diinisiasi oleh Pak Kapolri itu ya, bahwa kemudian ya saya membayangkan ya kalau kemudian nggak menerima dan kemudian menempuh jalur hukum dan kemudian bedanya ini Mas Kurnia menurut saya, kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Petrus, kalau Komnas HAM dan kemudian Ombudsman itu kan karena bukan lembaga peradilan, maka binding decisionnya dari decisionnya itu tidak sekuat pengadilan. Tapi saya seperti Undang-Undang Ombudsman itu pasal 38 ayat 1, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan terlapor yaitu pimpinan KPK dan atasan terlapor yaitu Presiden Joko Widodo. Maka dari itu saya tidak bisa membayangkan kalau presiden tidak mematuhi
undang-undang yang notabene dibuat oleh pemerintah bersama DPR juga. Pak Arsul? Kan yang harus melaksanakan kan pimpinan KPK-nya, kan begitu ya. Nah kalau pimpinan KPK katakanlah dianggap tidak melaksanakan, kan pilihannya kemudian itu tadi, ada satu pandangan yang mengatakan presiden harusnya bisa langsung, tetapi ada perspektif yang lain juga bahwa presiden nggak bisa kemudian intervensi langsung dalam hal-hal yang terkait dengan itu tadi ya. Saya sepakat di aparatur sisi itu, sipil tetapi negara. sebenarnya ada penyelesaian selain dari perspektif hukum, Pak. Jadi ada namanya penyelesaian eksekutif sebenarnya. Ya. Dan ini yang coba disentuh oleh Ombudsman dan Komnas HAM sebenarnya. Di Ombudsman itu salah satu rekomendasinya adalah melakukan pembinaan terhadap pimpinan KPK, Menteri Pan-RB, Kepala BKN, dan lain-lain. Ini kan penyelesaian eksekutif. Ya. Melantik 75 pegawai pada tanggal 30 Oktober, termasuk merehabilitasi nama. Jadi jangan dipandang bahwa semua putusan itu harus di pengadilan. Saya ingin tanya sekali lagi kepada Pak Rusdi, jujur-jujur saja Pak, ini sebetulnya perintah dari Presiden atau tidak kepada Kapolri untuk merekrut X57 pegawai KPK ini? Karena sangat penting, kalau misalnya memang ini adalah perintah dari Presiden, ini berarti Presiden masih peduli, Presiden mengintervensi dan tidak membiarkan 57 pegawai KPK ini keluar begitu saja. Persoalan yang terjadi di KPK ini dicermati oleh Bapak Kapolri, didalami oleh beliau, dan sehingga beliau memunculkan satu kebijakan bagaimana rekan-rekan mantan pegawai KPK ini yang berjumlah 57 bisa direkrut. Itu satu penawaran, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi daripada permasalahan yang sekarang masih berlanjut. Jadi ingin disampaikan bahwa kebijakan yang diambil Bapak Kapolri merupakan ide beliau, merupakan satu itikad baik dari Polri melalui beliau untuk bisa memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Oke, terima kasih Karopenmas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Busro. Pak Busro, sebaiknya 57 ex pegawai KPK ini mengambil shortcut saja, udahlah tidak usah menempuh jalan panjang ke PT UNK atau menunggu tindak lanjut dari Presiden K, terima saja tawaran dari Kapolri ini, atau tetap menempuh jalan perjuangan yang lebih panjang misalnya lewat pengadilan atau menunggu Presiden bertindak? Mereka itu bukan tipikal orang-orang yang mencari-cari pekerjaan atau jabatan, satu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah mereka itu sebaiknya menerima saja? Karena mereka itu bukan tipikal yang saya katakan tadi. Berikan kesempatan kepada mereka itu untuk mempertimbangkan dengan detail apa yang menjadi itikat baik dari Kapolri tersebut. Nah, yang ketiga, jangan lupa bahwa kegaduhan berasal dari TWK yang penyelenggaraannya justru tidak transparan, dan saya berpendapat itu justru bertentangan dengan hakikat Pancasila dan kebangsaan itu sendiri, itu adalah semata-mata efek hilir. Nah, aspek hilir maksud saya dari aspek hulu. Hulunya apa? Hulunya adalah revisi Undang-Undang KPK 2019 yang lalu. Terima kasih atas catatan Anda, mantan Ketua KPK Pak Bushro Mukodas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Pemirsa, di segmen akhir saya juga ingin membahas salah satu kontroversi yang terjadi di KPK yang turut berkontribusi terhadap pemecatan atau gagalnya 57 ex pegawai KPK ini dalam tes wawasan kebangsaan, yaitu isu radikalisme. Benarkah itu terjadi di KPK? Kontroversi akan kembali saat ini.